ila yaumil qiyamah. Jamaah Musalla Al-Muhajirin, warga Komplek Dasar Maya 2 dan sekitarnya, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kita masih berada pada bab yang menjelaskan bahayanya penyakit yang disebut dengan hasad. Sulit menerima kenyataan melihat orang nyaman, apalagi sampai terfikir di hati nang kaya apa caranya nikmat nang ada di wadah orang itu bisa hilang. Paribahasa, seorang kada dapat, orang pun harus kada dapat juga. Wah, itu jahatnya luar biasa. Jadi bila seorang kada dapat, orang gen mun kawa jangan juga dapat. Penyakit itu di dalam agama kita disebut dengan hasad. Dan orang yang punya penyakit hasad ini buta mata hatinya, sehingga mengkai apapun orang baik atau buruk di matanya. Mendengar pengajian, mendengar ceramah, serius memperhatikan, tapi menunggu di mana bintangan tak salah pepandir. Mendengar, melihat apa aja yang dihadangnya itu yang kada baik. Bahkan kalaupun kada dapat yang kada baiknya, tetap berusaha mencari-cari celah supaya kawan mencela, merendahkan, menghinakan. Nah, Imam Abu Laits As-Samarqandi, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, qala al-faqih radhiyallahu anhu, salasatun la tustajabu da'watuhum, akilul harami wa miktharul ghibati wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimina. Ujar Imam Abu Laits As-Samarqandi, ada 3 macam manusia bila berdoa dah harapan dikabulkan Allah. Bilanya berdoa kada ada harapan dikabulkan oleh Allah. Ada 3 macam manusia. Dia nyebulangnya ganal dia. Dia dipandang masyarakat wali, tapi bilanya satu di antara 3 ada pada dirinya, doanya tidak akan didengar oleh Allah. Yang pertama, akilul harami, pemakannya kada halal. Pemakan kada halal. Sesuatu yang haram itu ada 2 macam. Haram karena bendanya, yang kedua haram karena sumber mendapatkannya. Haram karena bendanya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, antara lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Allah mengharamkan atas kalian al-maitah, pertama bangkai, wad-dama, yang kedua darah, yang ketiga walahmal khinzir, daging babi. Tulangnya apa? Akunnya kan makan tulang, dagingnya jangan ada boleh. Wa ma uhilla bihi lighairillah, dan sembelihan yang dilaksanakan bukan atas syariat Allah. Nah,
Kayak tradisi kita kurang bahari, bila hendak mengolah jembatan, melabuh kepala sapi, kepalanya dilabuh, awaknya Pak, itu haram dimakan. Ujungnya Ustaz haram yang membantah, dia dimasak haram. Ulun gak ada mahalabi, haram dimakan, ya belum dimasak. Kita Pak kadang memakan, tapi kita menjadi sebab kurang memakan, sama. Itu masuk kepada kategori sumbernya yang haram. Wujudnya kita kadang memakan yang haramnya, tapi kita menyebabkan orang lain memakan yang haram, dapat duit dan kayak apa? Berjual ayam tiren. Ayam itu sudah bangkai, orang penuh menukar ada tahu wujudnya. Menukar kada tahu ada tahu juga. Menukar kada tahu temakan tambahan kulitnya. Kayaknya kada tahu. Seorang lama juali duitnya itu kada halal. Berdoa dan berkhidmat berdoa. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha sempurna dan Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang jelas halal. Innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama perintahnya kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Faqala ta'ala, jadi Nabi Allah berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'amalu salihan. Wahai sekalian Rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang halal. Wa'amalu salihan, imbah itu ayo amal soleh, diterima amal solehnya. Tapi amal soleh yang didasari oleh sesuatu yang tidak halal, kalaupun kita terlibat, mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang halal. Dan Allah berfirman, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah daripada yang halal. Bersyukurlah kepada Allah jika engkau betul-betul menjadi hamba-Nya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, ada seseorang yang yutilus safar, menempuh perjalanan jauh. Itu sudah satu poin. Doa di dalam perjalanan itu adalah doa yang mustajab. Ada seseorang yang Nabi yutilus safar, menempuh perjalanan jauh, aghbara af'atha, rambutnya berdebu, bajunya sudah lusuh, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengulurkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi ujar Nabi, wa makaruhu haramun, pemakannya kada halal, wa malbasuhu haram, pakaiannya kada halal, wa ghudhiya bil haram, dan diberikan makanan yang tidak halal, fa anna yustajabu lah, dan harapan dikabulkan oleh Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita masih terlibat berdoa meminta lawan Allah Subhanahu wa taala bagamatan. Jadi yang pertama doa biarnya gana surbannya, tapi pemakannya kada halal, tumbang-tumbalik berdoa. Nabi nama mengatakan, ujar Nabi, fa anna yustajabu lah, padahal orang dalam perjalanan itu merupakan kesempatan berdoa sepuas-puasnya lawan Allah.
tapi lantaran ada penghalang. Apa penghalangnya? Makan, pakaian, usaha tidak halal. Tapi ustadznya mendidik munsidin kada kabul berdoa, minta doakan orang kabul berdoa. Allah kada pijak. Umpamalah ulun misal pemakan haram, tak boleh berdoa kada kabul. Minta dengan Pak Khobiran doakan ulun. Karena Pak Khobiran umpama pemakan halal, Allah kada pijak. Allah tahu ini dimintakan kesan siapa. Beda lawan manusia, kalau dikelabui sari lawan si A umpama, bila si A minta dah dapat diberi, si A pintar, dicarinya siapa yang disayangi si Din, melalui situ diminta. Itu manusia. Allah Ta'ala kayak apapun kita bersembunyi tetap Allah Maha tahu. Jadi yang pertama, akhirul harami, orang pemakannya kada haram. Beriman berdoa kada Allah kabulkan. Wa miksarul ghibati, yang kedua, ketujuh menggosip orang. Untuk ember jadi kan ketujuh memandai, ketujuh menggibah. Nah mendengar Pak sama juga. Nyamun kada didengarakan kada mau juga kisah. Lantaran ada apapun mendengar. Mulai kita dari rumah, laki bini rahap makan. Anu kaya aja si anu tuh berusaha kisah makan kita nikmati aja. Kadang-kadang kan untuk menghangatkan suasana makan baik-baik sambil berpandiran bagus, cuma jangan orang pandai-pandai larut orang pandai-pandai, maka biasanya namun gibah ini pian darah sebenar arusnya kehabisan orang pandai, seorang juga dipandirakan aib seorang orang mau dipandai. Nah panggilan gibah itu menceritakan, mengesahkan tentang orang lain. Sekiranya yang dikesahkan itu mendengar ada ketujuhnya, itu gibah. Apakah mobil orang yang dikesah, anak orang, laki orang, bini orang, rumah orang, usaha orang, apa jangan menyangkut orang lain. Bila kita kesahkan kepada seseorang yang bersangkutan yang dikesahkan kadida di situ, dan sekira inya mendengar, inya ada suka, itu gibah namanya. Jadi kalau kita hendak kuring laki bini, hendak makan, untuk menghangatkan suasana, berkisah itu bagus. Tapi bukan gibah. Bertukar pikiran kan, kayak apa? Supaya misal kalau kami kan di sekolahan, apalah di sekolahan kita di murid banyak, sudah ruangnya kada cukup, ibu-ibunya kadang-kadang protes. Nah kalau secara umum kan kada menyambat orang, ini secara umum orang tua walinya pinanya protes, ruangannya terbatas. Nah apa yuk? Kenapa pandai berpikir mencari jalan keluar? Paling kada memberikan masukan. Kita hidup bermasyarakat ini, bilanya kita mengejar ridhonya manusia, dan harapan kita dapat, kita kabulkan celotehan si A, sana si A, nabi pula, jadi salah pula. Kita turutakan dan lain pula. Kadada kesudahannya, siapa paling didengarkan aja jadul. Didengarkannya siapa paling, jangannya kawal toh. Kali bahasanya ruangannya full AC, jangannya kawal toh. Satu kelas itu isinya cuma 10 orang, biar luasnya mau bukaan. Jangannya kawal. Cuma dengan hidup di masyarakat ini harus kita maklumi. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendapatkan kepuasan hati orang lain.
Ingat kalau aja ulun kisah Luqman Al-Hakim lawan anak membawa keledai lewat nanganan hidup bermasyarakat. Keledainya diirit, dua beranak berjalan. Kada pintar lalu dua beranak itu ada kan bersuara anak itu. Kada pintar lalu adanya keledai kada dibuati. Wah, di kita di pandai orang itu bahaya. Ayo jangan abah ikam naik berbuat abah berjalan lewat. Ada pula orang bersuara. Ketulahan keranakan tubuh tanam berjalan yang berbuat. Anda salah juga kita nak. Ayo berganti kita berganti. Nah tadi api komandan ini mengganti lah abah berbuat. Nah anak pulang mikir lewat pulang orang lain ucap pulang. Umat aku itu ada perasaan lalu seorang sudah puas menikmati hidup. Anak nang halus itulah nang berjalan. Anak salah pulang kita nak. Menangka itu bahaya kita menaik berdua. Ampih nang tadi memandang lewat nang lain pulang. Nang lain pulang bersuara. Maka ada bakal lah berdua beranak itu kalau dia harus dibuti berdua. Akhirnya apa? Hidup di masyarakat ini kalau kita hendak memuaskan hati manusia tidak akan pernah bisa. Ya sabab paling tidak paling aja disyukuri. Kenapa? Orang berarti peduli lawan seorang. Orang berarti peduli. Coba aja kakak di hari orang sama sekali. Mekai bandana warung di sungai itu dia menjadi buang orang bapak kena jadi kayu orang dijauhkan orang. Mun orang tuh masih menegur, mengkritik itu artinya orang masih sayang. Kada sari kita. Nah kalau bapak bertukar pikiran lagi itu kan bagus. Kalaupun ada hal-hal kada bersama orang, kada bersama inisial. Kada bersama inisial. Akhirnya bagaimana kita lengkapi, kita benahi. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Itu nak kada terasa kita kadang-kadang sambil makan bepanderan lawan ini. Kena ada guri bepanderan, berabahan, kadang mengantuk lagi bepanderan. Itu yang kita jaga, kita mulai dari rumah. Kita mulai dari rumah. Kenapa? Karena bila kita tukang gosip, tukang gibah, tidak ada harapan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena doa yang keluar dari mulut kita, sementara mulut kita rigat untuk kita ini memanggil orang, jangannya ditampayakan tolak, jangan ditampayakan. Persis kayak ulun mendengar ceramah malam tadi di mobil, menengati anak nih nukar trompet bila tahun baru. Jadi sekali-sekali ajak anak kita tuh berpikir nang logis. Nah, coba pikirkan nak, jadi orang penjual trompet itu pasti ada nama olah. Dan mungkin banyak ada dengan sendirinya. Nama olah itu setiap kali punya olah kira-kira ditesnya ada. Ditesnya dulu supaya memang bunyinya bagus, kira-kira pemasukan dan untungnya. Nah corong itu nah oh kada bagus tes lagi, hanya bagus limbahnya sudah yakin bagus, bakas untungnya tak kada untungnya bersikat gigi apa dijualnya lawan pedagang eceran. Nah pedagang kada mau jualnya menuk karena jaga kada berbunyi mentes pulang untungnya dua untung dah dua untung dah mun bersikat gigi bisa jadi habis kami kada berbasuh pulang. Limbah itu pulang dijual di ecer pinggir jalan. Lewat pembeli pertama kada mau bang karena ditesnya pulang kurang bagus putingnya kurang bagus sebenarnya ditesnya tuh 3 puting untung dan nomor itu mesti tinggi maka berapa itu menang singgah tak mentes harus tak mentes harus kadang merasa rijaklah bakas untung banyak orang sekalinya sih alhamdulillah anak ulun
ada maunya menukarnya, membayangkan. Jadi perhatikan makanya bila anak nukar muntung nang kejual tuh na berhasil kada. Iya aja sini anak ulun di sini bila jasingan kalau trompet nang dicengangi itu muntung nang menjual itu cenganginya dulu mun pindah kada berhasil kayak sana aja. Mun pindah kada berhasil ujung-ujung ada tertukar. Jadi jadi ulun bawa ini di mobil tuh anaknya kurang pintar gitu. Mun anak pintar dia disautin olah kanai bahaya olah hampir berhasil ya. Nah, mau anak pintar begitu olah kanai bahaya. Nggak kayak bagus dulu kan. Tapi bagus tapi ada waktu kan. Apanya? Olahan pun keliatan dia. Nah, bepadanya ada lupa olahan pun keliatan. Tapi bepada dia ada waktu lah. Sopan betakut. Kadang langsung betagi dia haur lambat. Nah, apakah ini betakut gitu? Dia haur lambat. Nah, bagaimana? Mungkin kada haur kenapa lah? Hari minggu kita kaja jangkit mungkin. Gih, namanya tambah kada haur. Tapi haur harus gitu. Karena sekali-sekali umpat pasukan gitu mungkin. Sekali-sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bahayanya kita ketujuh memandir urang sekira mendengar tu kada suka. Nah beda kalau mendengar tu biasa-biasa saja. Umpama ulun memandir pasubahan, tapi sekiranya ulun pandirakan sini tu happy aja, itu lain gibah namanya. Lain gibah nang gibah nang kira-kira bila tahu nang dipandir kada sukanya. Kada suka itu namanya gibah. Tapi sebagian ulama memang menjelaskan ada gibah nang dibolehkan. Kayak apa? Misal ada orang itu sudah banyak memakan korban. Apakah penipu atau umpama? Ya intinya penipu tadi. Banyak sudah korbannya, penampilannya istilah Menteri Agama dulu good looking lah. Good looking, penampilan good looking, tapi banyak orang jadi korbannya sudah. Amun kita kada kesahakan lawan orang lain, bertambah banyak korbannya. Nah, orang nangka ini tidak mengapa kita menggibah, tapi niatnya bukan untuk menghina, bukan untuk menjatuhkan orang tersebut, tapi niatnya supaya orang berhati-hati. Nah, itu boleh kalau gibahnya kayak itu pun niat. Jadi niatnya bukan hendak menghina kadar, tapi supaya orang berhati-hati. Nah, itu pengecualian boleh karena tujuannya bagus. Ini nak ada tujuan sekedar menghangatkan suasana supaya rami. Munya rami itu jangan gibah isinya barang aja tanpa kegayaan, tapi itu bukan gibah. Kemudian yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Dan ketiga, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah orang yang di dalam hatinya terdapat sifat hasad terhadap orang lain. Sifat hasad, melihat orang nyaman bila sakit hati sih. Paling minimal kadang-kadang meragukan. Sebingung udah melihat si itu Baharta, tapi begawi sama Baharta. Kenapa geraknya ada memakai duit jual usah dipikirkan? Seakan-akan kada terima. Urang hilangnya sih harus pulangnya. Bukan sebenarnya pilihnya, masalah kak buat dia kan. Inya kada malu bini dia. Kenapa biar merasa ada terima melihat orang dapat pasangan hidup singgung rasa. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ujar Allah, undang kami nak membagi. Kenapa ini mau pindah abud? Jangan orang Banjar bola jakat. Menurut itu nyawanya jadi Tuhan. Undang membagi. Kenapa ini orang abud?
Ada rasa sulit menerima kenyataan ketika melihat nikmat, apapun bentuk nikmat itu ada pada orang lain. Itu ngarannya hasad. Bila itu ada di dalam hati kita, berdoa aja kita saat itu dan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahayanya. Maka kita ini sangat berhajat dengan doa. Doa itulah jembatan kita untuk memohon pertolongan. Jangankan jasad orang, jasad kita aja mendoa tertolak. Nah, jadi ada 3 macam manusia beriman berdoa dan harapan dikabulkan Allah. Yang pertama, apa ya tadi? Nah, mantap ya. Pemakannya haram. Yang kedua, ketujuh menggibah orang. Yang ketiga, di dalam hati masih terdapat hasad terhadap orang lain. Nah, pegangan hasadnya itu rasa sulit menerima kenyataan orang lain mendapatkan nikmat. Nah, kayak apa jadi Imam Al-Ghazali mau bagian hasad ini menjadi Imam Al-Ghazali menyatakan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Nah, membagi nasib manusia ini mudah ya Allah. Kenapa nyawa aku unda dan membagi? Nyawa menuduh unda kada adil kah? Nyawa menuduh unda tersalah unjuk kah lawannya? Nyawa menuduh unda picak kah kada berlihat memberi? Kehendak nyawa bila nyawa kiatnya hilang, bidianya hilang juga. Itukah kehendak nyawa? Nyawa lebih tahukah dari unda? Nyawa lebih bijakkah dari unda? Sehingga ketika unda memberikan nikmat kepada seseorang, nyawa sepertinya sulit menerima kenyataan itu. Kehendak nyawa jangan jadi baridan itu. Nyawa kan jadi Tuhan. Nyawa meminta lawan unda belum berdoa dan harapan anda kabulkan. Jangan diumpamakan tentang kayak itu. Cuma pelajaran lainnya, kadang-kadang ulun berbanding dalam kekawanan. Bila kita sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik, kita berusaha untuk berbuat yang terbaik. Tetap ada yang protes, ujar ulun jangan sakit hati. Kenapa? Allah aja masih banyak yang memprotes. Keputusan Allah aja masih banyak yang berat diterima oleh makhluknya. Kenapa kurang sempurnanya Allah? Kenapa kurang bijaknya Allah? Kenapa kurang adilnya Allah? Masih adanya manusia yang berat menerima keadilan keputusan Allah. Apalagi kita ini, yang penting kita sudah berusaha berbuat yang terbaik, biar itu rahasia kita dengan Allah. Masalah muntung manusia itu sudah hukum alam. Nah, kayak apa aja kita hendak membuat manusia itu puas. Nang ini puas, nang lain pulang kada puas. Memuasakan nang lain pulang. Memuaskan nang lain, nang pertama pulang tadi kada puas pulang. Itulah manusia. Sapalik di dadangan. Dan jangan diambil hati, didaharakan aja. Jangan ambil hati. Ulunnya semalam dia rasa sedikit anda tertawa ada cuma di hati, tapi intinya daharakan, direspon dengan baik. Ada orang mengatuk ke rumah, dokter, ada apa aja dulu, hendak menyampaikan, menyalinakan pesan, menyaring pesan. Belum dikata paham menyaring pesan apa maksudnya? Jadinya hendak menyalinakan warisan gak dalam hati. Masuk pak, masuk. Anu Gurwai, anak ulun ada di lapas Taruk Dalam, ngarannya si Pulan. Dan hati ulun apa hubungannya dengan ulun? Hubungannya nih, anak ulun ada di lapas Taruk Dalam, ngarannya si Pulan. Ya kesian benar Gurwai,
ruangannya sempit, berapa kada kamar, berduduk ya nangka itu. Kamu yang memindahkan ke ruangan yang lebih luas. Ya Allah, ampun ulun ke penjara dulu. Ampun ulun ke penjara. Rupanya mendarat ulun berisi jadwal ceramah di sana. Memang kami penyuluh agama itu diputar. Karena sebulan sekali atau 2 bulan sekali dapat jadwal ceramah di lapas Taluk Dalam hari Jumat. Nah biasa jam 9 sampai jam 11, tapi di masjid. Rancangan ke situ, rupanya berpikirannya ini patuh dengan kepala penjara dari kawan di Bandari. Jadi hendak tertawa ada juga, tapi indah supaya jangan tersinggung. Tapi dalam pikiran ulun ke ampun penjara nih. Tolong benar mau kawan dipindahkan sampai akan pindahkan ke ruangan negara berdiamnya. Siapa gerak sekali siapa yang ngalah anak pian tadi si anu aja insya Allah itu aja sudah. Karena belum seperti ada kawan ada kecewa pula insya Allah ya dulu. Lagi sih punya kawan syukur, punya ada apa juga, alhamdulillah sih yang ucap itu. Cuma karena saya belum pun penjara. Perlu kita ketahui penjara itu ibarat negara dalam negara. Punya aturan sorongan di penjara tuh dia. Sampai di situ dia belum berkesah. Lebih dari itu belum ada berkesah. Intinya di penjara itu punya aturan. Polisi nang di luar kada kau sembarang punya aturan. Jadi negara di dalam negaranya punya aturan seorang. Punya aturan seorang. Itulah kisah penjara tuh. Banyak hal yang tidak perlu dikisahkan karena ada manfaatnya juga. Maulah kita berburuk sangka aja ya. Tapi intinya begitu, penjara itu punya aturan serongan. Jadi negara di dalam negara. Nah, ulangi sekali lagi, ada 3 macam manusia doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, pertama pemakan yang kada halal, dan kedua, ketujuh memandai, menggibah, menggosip orang, dan ketiga bila di dalam hatinya masih terdapat sifat hasad terhadap orang lain. Artinya sudah kita tahu, kita rasa-rasa, masih kita simpan penyakit itu, ruginya kita, doa kita kada kabul. Biar kitanya dipandang orang wali, tapi dalam hati kita masih ada. Cuman biasanya wali itu sudah terdedah lagi sifat hasad itu kan. Ini kan sekiranya dulu. Nah ini yang dapat ulun sampaikan karena sudah jam 6:30. Jika ada salah dan hilang mohon dimaafkan. Jadi faedah pagi hari ini yang dapat kita bawa balik ke rumah. Terima kasih Ibu. Apa yang pertama? Pemakan kada halal berarti menyimak bujur. Yang kedua, ketujuh memandai orang. Yang ketiga, di dalam hatinya masih ada sifat hasad terhadap orang lain. Nah, hasad itu kesan sulit menerima kenyataan ketika orang lain mendapatkan sebuah nikmat. Apakah nikmat itu? Gawiankah? Jabatankah? Pekerjaankah? Apakah? Dan merupakan nikmat Allah beri kepada seseorang, lalu hati kita rasanya sulit menerima, itu namanya hasad. Salah mohon maaf, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Al-Fatihah.